Selamat siang, Bu. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Ada masalah, saya mau konsultasi. Baik, sebelumnya masalah atau kasus apa ya yang Bapak hadapi sekarang? Kasus utang piutang. Oh, kasus utang piutang, perjanjian utang piutang ya Pak, lebih tepatnya. Kalau boleh tahu dengan siapa Bapak? Teman saya Linda. Oh, dengan teman jenengan. Bisa diceritakan kronologi singkatnya itu bagaimana? Jadi kemarin Linda pinjam uang ke saya buat merintis usaha dan sudah jatuh tempo dan belum ada mengembalikan uang. Saya sudah 2 kali ke rumahnya tidak ketemu. Oh, itu. Berapa besar Pak jumlah nominalnya? 20 juta. Wah, 20 juta, banyak sekali ya Pak. Jangka waktunya itu berapa lama Pak? 20 Februari sampai 20 Agustus dan itu sudah disepakati bersama. Begitu. Apakah ada suratnya dalam perjanjian tersebut? Ada disimpan di dalam rumah. Oh, begitu. Tetap disimpan ya Pak, jangan sampai hilang. Bisa jadi itu untuk bukti kedepannya. Jadi begini Pak, kasus yang jenengan hadapi itu adalah wan prestasi atau bisa disebut juga dengan cidera janji. Nah, maksudnya itu suatu perjanjian itu diingkari oleh salah satu pihak. Jadi salah satu pihaknya itu tidak melakukan kewajibannya dengan sengaja. Nah, cara penyelesaiannya itu ada 2. Yang pertama itu jalur litigasi atau jalur peradilan, dan yang kedua itu jalur non litigasi atau di luar peradilan. Nah, saya harus gimana? Nah, alangkah lebih baiknya Bapak itu menyelesaikan kasus ini itu di luar peradilan. Untuk non-litigasi atau di luar peradilan itu ada 4 tahap. Yang pertama konsultasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga mediasi, dan yang terakhir itu konsiliasi. Nah, konsultasi itu menceritakan masalahnya kepada orang yang lebih ahli, kemudian untuk mencari jalan keluarnya atau solusinya. Sama halnya seperti Bapak kepada saya sekarang ini. Nah, yang kedua itu dengan cara negosiasi. Nah, negosiasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi, Bapak dengan teman Bapak yang bernama Mbak Rinda itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau perdamaian, atau istilahnya gimana jalan keluarnya enaknya. Nah, yang ketiga itu dengan cara mediasi. Nah, ketika mediasi ini dilakukan ketika cara kedua itu tidak selesai, jadi tidak mencapai mufakat dan masih berkelanjutan permasalahannya, itu bisa dengan cara mediasi. Nah, mediasi ini dibantu oleh pihak ketiga, jadi dibantu oleh pihak yang netral, yang tidak memihak Bapak maupun Mbak Rinda itu. Sedangkan yang terakhir itu cara konsiliasi. Nah, yang dimaksud dengan konsiliasi itu cara perdamaian atau tahap perdamaian, di mana setelah melalui 3 tahap tersebut itu kan mencari gimana jalan enaknya biar tidak ada yang saling dirugikan, seperti itu. Siapa saja? Nah, untuk pihak ketiga itu bisa saja konsultan hukum ataupun dosen, bahkan mahasiswa itu bisa kalau sesuai dengan jurusannya, dan profesi-profesi lain. Jadi pihak ketiga itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya, dalam pengetahuannya, dalam wawasannya. Jadi biar tidak salah, istilahnya salah solusi lah, begitu. Nanti jika berlanjut gimana? Nah, ketika masalahnya masih berlanjut, Bapak bisa menindaklanjuti kasus ini ke jalur hukum atau litigasi atau jalur peradilan. Gitu. Pengadilan apa pun? Berhubung ini kasusnya kasus perdata, jadi Bapak bisa langsung ke pengadilan agama. Gitu. Cukup itu dulu, Bu. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Pak. Semoga masalahnya cepat selesai ya Pak.